Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam mata kuliah matematika diskrit, dan mohon maaf kemarin mungkin dosennya sedikit berbeda dengan yang ada di SIP teman-teman. Kemudian mohon maklum karena mereka yang dijadwalkan di SIP itu adalah dosen dari Sukabumi dan statusnya paten. Kemudian hari ini kita harus offline di sini, sehingga mereka mengeluhkan itu, sehingga ya mau nggak mau Pak Mirinya pindah jadwal lagi. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada yang ngajar. Kemudian yang kedua adalah saya mau menyampaikan bahwa di pertemuan ini nantinya kita bersifat offline, kemudian kita mengikuti sesuai dengan kontrak perkuliahan yang ada, ya, di mana kontrak perkuliahan di situ dijelaskan bahwa nanti presensi kita yang kita gunakan itu adalah 20%. Nah, ini adalah aturan yang sudah diterbitkan di SIP based on system. Tetapi sebenarnya teman-teman bisa merubah aturan ini kayak gitu. Di SIP juga bisa dirubah sebenarnya, sehingga presensi itu tidak harus 20% di setiap mata kuliah. Tetapi rata-rata dosen itu tidak memahami itu, sehingga ketika diinputkan nilai biasanya nggak bisa. Tapi saya belum juga mencoba untuk saya pindahin, saya kosongin gitu, karena nanti takutnya malah ini ya, dia akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga untuk presensi yang hadir dalam perkuliahan ini, karena kelasnya adalah kelas karyawan, maka saya tidak berpatokan pada presensi, tapi saya berpatokan pada tugas, kuis, dan ujian yang akan kita lakukan. Kemudian sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan saat PKKMB dulu, bahwa saya tidak pernah memberikan nilai jelek, saya nilainya pasti A, B, C, D, E. Tapi rata-rata ada di 2 paling atas, kayak gitu. Asal itu tadi, tugas, kuis, UTS, dan UAS-nya itu dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena kalau sampai nggak dikerjakan itu nantinya akan menjadi masalah. Kemudian untuk aturan yang lainnya adalah mahasiswa hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan 10%, ini bisa ditoleransi, bahkan 10 menit sebelum kelas ditutup boleh hadir. Kayak gitu, karena saya paham di luar sana teman-teman mungkin pulang bekerja, kemudian harus masuk, kemudian ada ban bocor, ataupun ada kehabisan bensin, ataupun kelupaan, ternyata alat kuliahnya masih ketinggalan di rumah, sehingga balik lagi kayak gitu. Kemudian untuk pakaian mahasiswa itu bebas, tapi rapi dan sopan kayak gitu, sesuai dengan etika dan tata krama yang ada di negara kita. Kemudian selama perkuliahan alat komunikasi dikondisikan. Kemudian yang keempat adalah karena berangkatnya pagi, saya memperbolehkan bawa makanan dan minuman, tapi dibagi-bagi ya. Jadi gitu ya, boleh juga dimakan sendiri sih. Kayak gitu. Tapi nanti sampahnya mohon dibuang di luar, jangan mengotori kelas. Boleh. Kemudian kehadiran kurang dari 70% based on system dinyatakan tidak lulus. Nanti bagi yang kehadirannya kurang dari 70% dan ternyata kok tidak bisa dirubah, komplain sudah nggak bisa, minta aja penugasan. Pak, sebagai tugas pengganti ketidakhadiran saya apa? Kemudian tidak mengikuti UTS dan UAS dinyatakan tidak lulus. Ini biasanya berkurang ya nilainya. Jadi bobotnya berkurang karena tadi 20 UTS, presensi, kehadiran, UTS, UAS itu dinyatakan dalam persentase. Kemudian dilarang merokok di lingkungan kampus, apalagi membakar lab. Itu nggak boleh, sangat disayangkan nanti kalau saya sampai membakar lab. Bukan kalian aja. Emosi. Oke,
Itu adalah kontrak perkuliahan nanti yang akan kita jalankan bersama-sama dan kita setujui bersama-sama. Kayak gitu. Kemudian next kita membahas tentang RPS. RPS kita tentunya mengacu pada CPL, yaitu mampu bekerja di bidang keahlian pokok dan menyampaikan pemikiran argumen untuk pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya sehingga mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan. Jadi capaian lulusan Prodi Teknik Informatika adalah yang pertama adalah Supervisor Development System, kemudian yang kedua adalah Software Analysis atau biasanya machine learning ya, orang-orang machine learning. Kemudian yang terakhir tentunya kalian harus jadi periset. Karena zamannya sekarang sudah serba digital, kemudian cari pekerjaan juga harus riset yang sesuai, kantornya juga harus sesuai, kemudian cari kampus juga riset, biayanya mampu nggak, waktunya ada nggak, kayak gitu kan. Semuanya serba riset. Cari istri pun riset dari bobot bibitnya, kayak gitu kan. Kalaunya dalam agama itu ada 4, ya. Kemudian agamanya, kecantikannya, kemudian turunannya, yang terakhir adalah hartanya. Gitu. Nah itu adalah contoh sederhana dari riset. Kemudian di matematika diskrit ini kita belajar tentang matematika pengantar matematika diskrit, logika dan proposisi, logika predikat dan pembuktian, teori himpunan, relasi dan fungsi, prinsip kombinatori, teori graf, algoritma dan graf, teori bilangan, probabilitas diskrit, automata dan bahasa formal, serta yang terakhir adalah kompleksitas algoritma. Nah sebenarnya dalam perkuliahan ini belum ganti ya, sorry saya ini sebenarnya dalam mata kuliah ini berelasi dengan mata kuliah yang lain sehingga teman-teman diharapkan juga walaupun nggak suka sama dosennya ya tetap suka sama mata kuliahnya. Mungkin ada masalah sama dosennya, saya harap nggak ada ya, soalnya sekali kita nggak suka sama dosennya itu akan membawa implikasi yang sangat buruk. Contoh, saya dulu tidak suka sama guru saya yang bahasa Inggris karena gara-garanya apa? Nilai beliau adalah wali kelas saya ya. Kemudian menghitung nilai raportnya itu manual dan salah. Dulu kan komputer masih jarang. Manual salah. Kemudian bapak saya itu tidak protes tidak apapun, cuma beliau ditulis lagi, dihitung lagi. Seharusnya nilainya sekian, begitu. Nah, itu disampaikan, kemudian ada surat. Kasihlah, titipin ke saya, tolong titipkan ke beliau, ada suratnya. Nah, akhirnya saya bilang, Bu, ada surat dari bapak saya di sana. Di isi surat itu mohon dikoreksi terjadi kesalahan penjumlahan, kayak gitu. Terus kemudian guru saya marah ke saya, kayak gitu. Walaupun itu di jumlah, tetap aja kamu nggak ranking. Gitu. Kan maksudnya salah, kalaunya salah itu kan ya namanya juga, bapak saya juga guru gitu loh, saling ngingatin kan. Nah akhirnya apa, saya benci sama tuh orang. Ini kasusnya bapak saya, kata saya, kenapa dilimpahin ke saya yang diomel-omelin kayak gitu. Akhirnya begitu ini kita dalam satu kelas itu, ya mohon maaf, menentang sama beliau, sehingga ketika perkuliahan itu beliau itu kalau bau minyak wangi itu pusing kepalanya, jadi ditabur-taburin minyak wangi di sekitar mejanya kayak gitu. Akhirnya ketika sekolah itu mata pelajaran bahasa Inggris ya beliaunya nggak pernah masuk gitu, begitu masuk buka salam, aduh pusing kepala saya, keluar lagi. Akhirnya itu implikasinya ya saya susah dapat ilmunya bahasa Inggris kayak gitu. Nah itu adalah contoh buruk ya, contoh buruk. Jadi kita sebagai pendidik nantinya kita sebagai orang yang paham, yang pertama itu harus suka. Kalau kita sudah suka, sudah cinta, tai kucing pun rasa udah pernah. saya belum katanya itu rasa coklat.
Jangan itu ada itu. Nggak ada rasanya kalau udah cinta katanya. Oke, oke. Oke, begitu. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan kita materi yang akan kita tempuh dalam 1 semester ini. Kemudian saya sulit dulu. Kita masuk ke materi. Mungkin ada yang kurang mengerti dari situ. CP Pak, CP. Kalau CP saya nggak begitu banyak ya. Saya termasuk orang yang beruntung karena dalam perkuliahan saya itu saya belum sampai istilahnya berhenti untuk bekerja, saya udah kuliah lagi, sudah ada tawaran beasiswa. Pertamanya saya juga pernah bekerja kayak gitu. Ketika saya kan alumni SMK Telkom, jadi ketika selesai sekolah lulus SMK itu biasanya anak SMK itu pasti orientasinya kerja. Nah saya itu juga begitu, saya 2 tahun bekerja di Telkom Kandatel Ngawi kayak gitu. Kemudian saya melakukan pekerjaan apapun gitu, dan terakhir saya adalah installer PD waktu itu. Kemudian PD ternyata digerus menjadi IndiHome kayak gitu. Ketika IndiHome sudah mulai jalan, ternyata dia diakuisisi ke Telkomsel karena teknologinya adalah fiber, sehingga orang-orang di Telkom Kandatel itu sekarang kan mulai berkurang. Mana ada berita Telkom menerima lowongan kerja kayak gitu, kan nggak ada. Sekarang udah mulai habis kayak gitu. Kalau dulu mereka adalah perusahaan yang paling bonafit, banyak diimpikan kayak gitu karena gajinya gede kayak gitu. Kalau sekarang kena perkembangan teknologi digital itu sudah mulai berkurang kayak gitu. Nah saya merasakan 2 tahun bekerja itu ya kok gini-gini aja gitu ya. Waktu itu gaji itu 300.000. Saya kan ngikut kontraknya di Kopextel, dan kontrakan itu 200.000 sekalian makan, makannya 3 kali, gitu. Jadi masih sisa 100.000 waktu itu, lumayan gede lah, masih 100.000. Tapi dalam 2 tahun kok nggak ada kenaikan gaji, kata saya. Nih kalau seperti ini terus ya istri saya nanti makan apa? Kemudian tapi Pak 300.000 itu real gaji? Enggak, kayak gitu. Jadi ketika kita kan kerjaannya di rolling, kadang instalasi CPD, nah sekali instalasi itu kita dapat 200.000 waktu itu. Udah setengah lebih dari gaji saya selama 1 bulan. Kemudian jaga koperasi, jaga koperasi itu ada fee, namanya kita jual flexi waktu itu. 1 perangkat handphone flexi sekalian nomor itu fee-nya 40.000 fee-nya. Fee-nya 40.000. Antara 35, 40, macam-macam. Ada yang 80.000 kayak gitu. Sanek itu, HP Sanek Korea itu paling gede fee-nya. Fee-nya 80. Tapi kalau yang flexi kayak gitu itu 35.000. Nah, kemudian dari situ saya mulai ngembangin tuh. Saya tanyain harga dasarnya, saya tanyain harga setorannya berapa. Sehingga saya bilang, saya kalaunya jual pesawat langsung harga setoran ya, biar nggak salah hitungan, kata saya. Karena apa? Karena saya main di harga gitu. Yang lainnya ngejualnya waktu itu 200 atau 350, saya ngejualnya 330, 320 kayak gitu. Jadi fee-nya itu saya potong buat konsumen. Hasilnya itu konsumen bawa konsumen lagi kayak gitu. Itu kan prinsip bisnis. Jadi saya pernah ngalamin itu. Jadi ketika saya jualan, fee yang harusnya saya dapat di setiap penjualan, 1 kali penjualan itu 35.000. Yang 15.000 saya kasih konsumen, saya diskonin. Sehingga waktu itu harga handphone paling murah ya
ada di Kopetel itu. Kemudian di Kopetel itu kalau nggak ketemu saya nggak dapetin harga segitu, kayak gitu. Jadi saya udah kayak bosnya, kayak gitu. Jadi mereka itu melihat kapan Pak Ali ini apa namanya jaga, gitu. Jadi ketika saya jaga waktu itu satu hari saya bisa untung itu 2 juta. Ngejual pesawat, ngejual handphone. Untung itu 2 juta. Kemudian untungnya saya bagi dengan sebelah saya. Nah waktu itu mbaknya itu kasihan, saya kasihan sama mbaknya jaga di pembayaran telepon, kayak gitu dianya suka nombok, karena biasa kan pembayaran telepon itu kan ada 18.300, dianya nggak punya receh, 300-nya ditombokin sama mbaknya kayak gitu. Sedangkan gajinya itu sama 300.000 kayak gitu. Makanya ketika saya jaga, saya pasti keuntungan saya bagi 2 sama mbaknya. Mbaknya itu bilang jangan kata beliau. Kemudian saya enggak, kata saya. Ini harus adil. Kita jaga bersama, kita rugi bersama, kita untung bersama, kata saya. Akhirnya beliau menerima. Sehingga ketika saya mengusulkan untuk kuliah, saya mengusulkan satu hari pagi ini saya mau keluar. Saya mau lanjut kuliah, saya minta surat pengalaman kerja, kayak gitu. Dan jam 1 itu sudah selesai suratnya, sudah di ACC. Begitu ini saya nggak langsung kuliah, saya ke Sumatera dulu 3 bulan. Baru setelah 3 bulan ditelepon sama kakak saya, katanya mau kuliah, pulang. Akhirnya pulang ke Jombang, baru kuliah di Muhammadiyah Malang. Gitu. Nah, selama saya SMK, saya itu juga beasiswa. Beasiswa saya itu sampai dikembaliin karena kebanyakan. Gitu. Jadi di akhir sekolah saya lulus itu dapat cash, amplop, kelebihan, beasiswa kelebihan, dikasih duit. Kemudian waktu di Muhammadiyah Malang saya juga beasiswa prestasi akademik dan saya juga ikut PKM, kebetulan lolos. Waktu itu ide PKM saya simple karena saya PP antara Jombang dan Malang itu setiap minggu ya, itu sering kebocoran ban. Sehingga saya ngebikin usulnya adalah vulkanisir portable. Kalau sekarang kan banyak di online shop itu banyak. Kalau dulu nggak ada. Kayak gitu. Jadi ala-ala bikin itu. Kemudian dapat dana 6.700.000 apa berapa kayak gitu. Lumayan dulu. Karena SPP kuliah itu 1.600.000 SPP di zaman saya. Kemudian setelah lulus dari situ saya mengikuti program PPCPAK yang diselenggarakan oleh Pak Emnu, yaitu calon pendidik akademi komunitas, dan itu pendidikannya di Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi saya pernah ke Sumatera, kemudian ke Banjarmasin untuk pendidikan. Nah di pendidikan itu harus diajarin pedagogis. Tetapi Politeknik Negeri Banjarmasin itu sekolah teknik. Pedagogis itu sekolah pendidikan harusnya. Maka mereka nggak punya dosen pendidikan untuk bisa mengampu kami mahasiswa yang beasiswa itu. Mereka mendatangkan dosen dari UNED. Kalau teman-teman ada yang follow Facebook saya, kemudian lihat foto-foto saya di zaman dulu, story saya zaman dulu, itu ada di situ. Mereka pendidik saya sedang PPCPAK. Kemudian setelah lulus dari sana, di sana 1 tahun, lulus dapat sertifikat, kemudian ada tawaran untuk S2. Saya ditawarin sama Pak Prodinya, Mas, habis ini mau kemana? Saya bilang nggak tahu, mungkin saya mau kerja di bank kali, kata saya. Karena waktu itu PPCPAK atau Akademi Komunitas sudah mulai hilang, karena Pak Emnu lengser, kayak gitu. Kemudian setelah hilang itu, bukan setelah hilang ya, setelah mendengar jawaban itu, beliau menanyakan ke saya, Mas, nggak ingin lanjut S2, nanti kerjanya kalau udah lulus langsung kerja kan? Saya bilang, apa aja syaratnya Pak? Kampusnya minimal akreditasinya baik prodi maupun kampusnya adalah B waktu itu, atau baik sekali ya, kalau sekarang baik sekali. Nah akhirnya saya nyoba iseng melamar submit di Telkom University kayak gitu.
Saya submit. Kemudian saya pulang. Udah selesai, saya pulang. Ada 2 bulan, 3 bulan itu saya di rumah. Kakak saya itu sampai marah-marah. Kamu nih udah habis dapat beasiswa, cari kerjaan kayak gitu. Atau cari kampus kayak kan katanya dapat golden ticket untuk beasiswa kayak gitu. Saya bilang, bentar saya masih pengen ngerasain hawa di rumah kayak gitu. Karena udah merantau terus kan saya. Terus akhirnya tanpa sengaja, ya memang waktu itu pendaftarannya udah mulai tutup. Saya ditelepon dari Telyu itu, Mas, jadi daftar nggak? Kalau jadi daftar, segera bayar 750.000. Saya tunggu sampai jam 4. Dan ketika saya lihat jam waktu itu, jam 3, saya bangun tidur jam 3 itu. Kemudian saya tanya sama ibu saya, Bu, boleh nggak saya sekolahnya di Bandung? Kayak gitu. Karena awalnya disuruh kuliahnya di Surabaya aja. Kata ibu saya, namanya rezeki itu nggak tentu, kata beliau. Di mana tempatnya, di mana orang yang memanggil, di mana ada kamu harus datang. Habis itu tanpa pikir panjang saya bayar. Saya tidak pernah melihat, saya lupa, saya nggak menghafalkan kapan tesnya, kapan saya harus ke sana, saya itu nggak pernah. Nah, begitu sudah selesai saya bayar, maghrib sudah konfirmasi, sudah oke, saya baru keingat. Wah, jangan-jangan tesnya itu besok atau lusa. Ini bisa berapa ini kata saya. Saya tanya itu, mohon maaf Mas, tesnya kapan? Lusa. Nah, beneran lusa kata saya. Terus akhirnya ini, saya kan belum pernah ke Bandung. Jadinya, untungnya dosen saya lulusan Bandung. Saya tanya dosen saya, Pak, kalau ke Bandung itu gimana? Mau kemana Mas? Ke Universitas Telkom. Oh, dari Jombang, ambil aja kereta ke Bandung. Nanti Kiara Condong atau stasiun Bandung, nanti cari aja taksi, suruh anterin ke kampus. Biaya taksinya waktu itu sekitar 75 sampai 100.000 lah kata beliau. Oke. Sehingga saya turutin karena di beasiswa saya itu sudah termasuk itu tadi tiket PP dari Banjarmasin ke Bandung, kemudian biaya pendaftaran semuanya diganti, biaya SPP diganti, kemudian saya dikasih biaya buku setiap 1 semester, kemudian dikasih biaya hidup itu 2 juta waktu itu. Kemudian biaya untuk tugas akhir itu dikasih, sehingga waktu itu saya beliin laptop kayak gitu. Nah, kemudian saya akhirnya berangkatlah tes. Waktu itu lucunya itu saya ngambil elektro, sedangkan prodi yang ada di penyedia beasiswa saya itu adalah pendidikan teknologi informasi. Nah, di prodi elektro itu tesnya itu ABC, pilihan ganda. Jadi saya sambil merem aja bisa ngerjain tuh, ini A, ini B, ini C, kayak gitu kan. Itu bisa. Nah, begitu dinyatakan lulus, saya kirim, Pak, alhamdulillah lulus. Sama yang wakil rektornya. Waduh Mas, sorry Mas, nggak bisa ini kalau Mas di elektro, prodinya ini pendidikan teknologi informasi. Mungkin kalau ada prodi informatika, aduh kata saya, udah diterima harus pindah ini. Pilihannya cuma 2 Mas, mau pindah prodi apa pindah kampus. Kata saya, waduh kalau pindah kampus biaya saya ke Bandung kemana itu udah 3 juta lebih kata saya. Kemudian saya WA lah si admin kampusnya tadi. Misalnya saya pindah prodi boleh nggak? Boleh kata beliau, tapi tidak menjamin kelulusan dan harus tes lagi. Oke kata saya. Oke siapa? Saya tes lagi. Udah bawa tuh. Kebiasaan saya adalah ketika berangkat ke sana saya membawa bekal untuk cukup 1 minggu. Kayak gitu. Baju cukup 1 minggu. Ya 4 potong, 5 potong itu anggap saja dalam 1 minggu itu saya belum bisa menemukan laundry, itu bajunya bisa saya pakai. Nah begitu sampai sana, dibilang besok ya kita tes. Oke, saya cari penginapan, waktu itu adalah di Rusunawanya Telkom. Kemudian ketika sudah menginap di situ, besoknya tes.
Nah, saya tidak mempersiapkan tes ini karena saya kira tesnya ABC. Ternyata IC. Wah, kata saya, asem banget ya. Tadi malam saya nggak belajar, nggak telepon-teleponan doang, kata saya. Ini kurang ajar banget, kata saya. Oke lah, udah. Jadi saya masih ingat soalnya itu adalah tentang logika, tentang jalur terpendek, kemudian Vivo, Lilo itu masuk semua, itu masuk gitu. Kemudian sesi selanjutnya adalah wawancara. Nah di situ sebenarnya kalau dibuat hitung-hitungan, saya itu nggak masuk di sana karena kalau nggak salah PPA itu syaratnya 450 kan. Nah nilai saya itu adalah 449, kurang 1 poin. Tapi ada lebihnya. Saya TPA 1 kali, saya TPA 441 itu nilainya, tapi itu baru kali pertama saya ngikut. Jadi begitu dilihat kurang, sebenarnya ini kurang mas, tidak memenuhi syarat kayak gitu. Kemudian dilihat lagi, ini baru pertama ya? Iya pak. Sebelumnya udah pernah tes TPA? Belum. Good. Ini berarti bagus. Soalnya belum tahu apa-apa kayak gitu. Oke, bisa dipertimbangkan. Kemudian beliau bertanya itu lucu. Jadi beliau itu sekarang sudah lengket ya. Kemarin jadi rektor LU yang mewawancarai saya itu, Prof. Adi Wijaya. Nah beliau ini tanya, ini nanti pendanaannya dari mana? Orang tua mampu, orang tua sebagai apa? Kata saya, ya kebetulan saya mau kuliah di sini karena saya dapat tawaran beasiswa dari kampus. Saya ceritakan, saya kemarin ngikutin program ini loh Pak, kata saya. Kemudian waktu lulus saya ditawarin beasiswa untuk dijadikan dosen sana nanti. Oh good, kata beliau. Kemudian beliau bertanya, kenapa sih, kamu tahu nggak kenapa orang luar negeri itu pinter-pinter? Kayak gitu. Enggak Pak, kata saya. Saya jawab enggak. Kalau rajin belajar, saya rasa semua orang juga rajin belajar, kata saya. Nah, kata beliau, bilangnya itu gini, kamu tahu nggak kenapa? Karena sarapannya roti, minumnya susu, ngejok dia. Soalnya kalau sarapan pecel pasti ngantuk, kata beliau. Asum, kata saya. Itu ngejok. Jadi dianya itu ngasih semangat aja, jangan suka tidur nantinya gitu loh. Tapi beliau ngejoknya kayak gitu. Jadi kitanya peka, oh harus bekerja keras kalau di kampus ini kayak gitu. Beneran itu. Saya pertama kali itu nggak tahu ya. Jadi S1 saya itu saya tempuh 3,5 tahun. Tapi S2 saya molor 3 tahun. Harusnya 1,5-2 tahun udah lolos. Tapi S2 saya itu 3 tahun. Karena di 2 semester pertama saya itu saya nggak cocok sama pembimbing saya. Kemudian beliau kalau saya tanyain, saya dikiranya sudah periset, sudah biasa baca paper, sudah biasa nulis paper, sudah biasa baca variabel, sudah tahu ini caranya riset. Saya kan belum. Saya cuma ala-ala waktu itu ketika bimbingan tugasin dosen kerjain sampai programnya jadi lulus kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Akhirnya di semester 2 beliau give up. Saya nggak mau membimbing kamu lagi, kayaknya kamu nggak paham deh tentang judul ini. Terus saya jawab, bagus kalau kayak gitu. Oh bagus ini. Ya biasanya kan mahasiswa kan suka ngeyel tuh, suka debat dulu. Ah nggak bisa dong Bu, kita udah menyelesaikan ini kayak gitu. Kalau saya, bagus lah Bu. Kaget beliau, kok gitu katanya. Dan saya bilang, ya saya bersyukur ini di semester kedua Ibu bilang, kata saya. Andaikan itu di semester keempat, saya cuma punya waktu 1 tahun, dan value itu kalau udah 3 tahun harus DO, nggak bisa 4 tahun. S2 itu nggak bisa 4 tahun di value. Waktu itu dia paling strict, hanya 3 tahun. Fakultas manajemen itu bisa 4 tahun. Dia yang ambil MM itu bisa 4 tahun, tapi di informatika itu cuma 3 tahun.
Terus kemudian saya sebenarnya mempersiapkan untuk pindah, gitu, karena saya melihat ketidakcocokan dan saya buntu. Terus kemudian dosen yang saya sering ajak komunikasi adalah dosen metode penelitian waktu itu. Dan akhirnya beliau menjadi supervisor atau dosen pembimbing tesis saya. Nah, beliau juga kayak gitu. Beliau itu bilang, kalau kamu teh mau masuk ruang saya, masuk ke media informatik, pertahanin, jangan sampai IPK di atas 3,5, di bawah 3,5, kayak gitu. Kenapa Bu? Katanya. Ya soalnya syaratnya kayak gitu Bu, kayak gitu. Beliau itu nggak ngejelasin apa-apa. Ya syaratnya kayak gitu. Media informatik minimal IPK 3,5. Dan alhamdulillah IPK saya di atas 3,5 waktu itu. Nah ternyata saya diizinkan masuk media informatik dan kemudian riset sama beliau, dan beliau mengarahkan, merubah mindset saya. Memang S2 tujuan kuliah itu adalah merubah mindset, kayak gitu. Mungkin pelajaran dulu menjadi basic ya, tapi kuliah itu merubah mindset. Nah, ketika sudah masuk kayak gitu, ternyata kelasnya itu kelas riset B. Yang duduk di depan ini saya, yang di situ dosen-dosen semua. Anjay, saya tiap hari dihajar. Saya harus bikin RPS, harus bikin materi, harus menerangkan. Kemudian udah banyak sekali. Ya kayak ngajar gini tiap hari, kata saya. Waduh, kata saya. Udah, beliau cuma senyum-senyum gitu. Bagus kan? Ini masuk kelas saya, kata beliau. Iya bagus. Tiap hari kayak gini. Jadi riset base, saya kelasnya riset base. Jadi saya dalam 1 tahun itu gagal, tapi saya bukan turun, tapi saya malah naik tingkat, yang dari course base menjadi riset base. Gitu. Sehingga di situ saya dididik untuk jadi riset. Dulu awalnya, ya saya kalau melihat ya ada sisi depan, ada sisi belakang. Belakang temboknya itu di situ. Tapi belakang pohon yang mana? Nah itu yang harus kalian paham. Susah. Orang melihat belakang pohon itu yang mana? Yang tidak terkena cahaya, kayak gitu. Ya kalau cahayanya memutar, kan nggak ada, kayak gitu. Yang jelas belakang pohon adalah yang dikencingin orang, kan? Kayak gitu. Jadi yang penting di situ ya itu belakang pohon. Nah akhirnya itu, beliau menanamkan mindset itu. Kata beliau, kalau S2 itu tidak merubah mindset, kata beliau, akan terjadi kegagalan. Bagi saya, ya udah, waktu itu join sama beliau, ya alhamdulillah dalam 3 tahun bisa diselesaikan. Beliau juga dosen yang bagus ya, dosen yang bagus. Kemudian saya pilih itu karena satu. Saya menilai beliau ini orang yang unik karena beliau adalah orang senior yang sudah pernah menjabat direktur, sudah menjabat kaprodi, menjabat ini pimpinan, sudah. Dan ketika beliau ngajar S2, itu beliau ngajar di S1 itu nggak banyak, dan minta bahwa ke kampusnya itu sesuka-suka beliau. Saya nggak bisa kalau setiap hari ke kampus, saya bisanya Senin Selasa. Semester berikutnya, saya bisanya Selasa Kamis. Walaupun kadang-kadang Rabu juga datang beliau. Kayak gitu. Jadi beliau udah nggak mau menerima jabatan. Nah itu yang saya suka. Beliau strict orangnya. Sehingga sama beliau itu muncullah ide-ide kayak gitu. Dan beliau itu yang paling kita takutkan adalah ini. Ruangannya itu kan based on RFID. Kalau udah bunyi tip gitu pasti orang masuk. Kalau kayak gini mungkin biasa aja. Perasaan kita itu biasa aja. Tapi kalau kita sudah waktunya bimbingan, bunyi tit, itu peka banget tuh. Otak itu peka banget. Kalau udah tit, gitu, gitu. Lagi ini, tit, gitu kan. Nah, itu sukanya beliau nyamper sambil senyum-senyum. Eli, udah sampai mana? Kayak gitu loh. Bahasa itu udah setiap hari tuh. Udah setiap beliau bimbingan. Sudah sampai mana kerjaanmu? Kayak gitu. Saya tuh nanggepin itu nggak serius.
istilahnya ya, kita serius waktu ngebahas itu, tapi begitu beliau jawab, sampai mana kerjaanmu, ngajak bercanda kan? Saya bilang, sampai pusing. Beliau tanya, apa yang kamu pusingin? Kamu teh pusing apa? Kayak gitu. Oke, baru itu kita serius. Kayak gitu. Jadi begitu pola-pola beliau. Dan mindset itu rupanya dirubah. Dulu saya yang awalnya takut tentang sidang skripsi, tentang progres pemantauan setiap 3 bulan sekali, itu akhirnya menanti. Karena itu tadi, kalau kalian dengar kakak tingkat, mungkin Bapak dulu juga, waktu sidang akhir itu dibantai ya Pak. Bahkan dosen pembimbing ngebantai, nanya-nanya yang nggak jelas gitu, sampai mahasiswanya ini. Kalau beliau enggak, gitu. Kata saya, memang di situ perubahannya di situ. Jadi ketika saya dibantai sama 3 orang dosen dan beliau adalah dosen pembimbing tunggal saya, gitu. Beliau itu santai. Beliau cuma tanya, coba kamu ingat lagi maksud Bapak ini, karena dalam bahasa Inggris ya. Kita progress report bahasa Inggris kayak gitu. Tesis ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi itu adalah hal gila yang pernah saya lakukan. Kayak gitu. Sedangkan ya mohon maaf bahasa Inggris saya akui nggak sebagus mereka-mereka. Kayak gitu. Dan saya sejak semester awal setiap 3 bulan sekali dipaksa ngomong bahasa Inggris. Gitu. Itu gimana perasaannya? Mungkin kalian udah begitu lihat gitu udah kabur. Nah ini saya bisa lihat untuk teman-teman yang ini. Nah, ini adalah laporan tesis saya. Jumlahnya adalah 335 halaman. Ini bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Kayak gitu, teman-teman bisa lihat. Belum ada AI. Satu, belum ada AI. Yang kedua, laporan tadi itu harus dikoding. Ini pakai LaTeX, bukan pakai Microsoft Word. Coba, pakai LaTeX nih. Kalian kalau yang udah coba-coba pakai LaTeX, ya ini hasil LaTeX. Jadi kita nggak pusing dia ngurutin si nomor ini karena dia otomatis diurutin pakai LaTeX. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi memang ciri informatikanya banyak ketara banget di situ. Ini. Kemudian laporan saya ini baru selesai dikoreksi sama beliau itu untuk sidang akhir adalah jam 11. Setelah dicek, dilakukan perubahan kalimat itu jam 11 siang. Sidangnya jam 5 sore. Dan pengujinya itu 3, dosen pembimbing 1, saya 1. Laporan 335 ini harus dicetak 5 kali. Coba, nutut nggak? Kalian bisa berpikir nggak? Gimana coba ngeprintnya? Saya gampang aja. Saya gampang. Karena saya udah kebiasaan dididik secara ini seperti Sultan Diponegoro. Jadi begitu jam 11 masih ini saya lihat printan itu kecepatannya berapa, walaupun 3 print itu disatukan tidak akan nutut kata saya. 1, 2 buku aja belum pasti nutut itu. Kemudian kertasnya banyak sekali kata saya. Nah kemudian saya itu berpikir, kenapa nggak saya bawa ke fotokopi? Saya colokin flash. Nah, begitu ini, udah saya bawa filenya, saya copy flash, hilang saya. Habis zuhur, jam 1. Saya ke tukang fotokopi, saya bilang, Bang, mana komputer ini yang connect ke mesin fotokopi? Ini. Masih lama nggak mesin fotokopi itu? Baru 5 sih, mau dipakai ya? Berapa lembar katanya? Kata saya 1.700 loh. Wih, buset kata dia. yakin 3 jam itu, 2 jam apa berapa? Ya nggak apa-apa, yang penting selesai. Oke, kata beliau. Terus
Saya ini kontrol gimana menyetaknya biar satu buku selesai, satu buku diajarin sama beliau kan. Udah enter, spread, udah, fotokopi kan gitu ya. Kalian kan bisa tahu, daripada print kan, kayak gitu, gitu. Terus habis itu udah saya makan, kemudian santai, saya liatin mana saya beli klipnya, udah saya tata 5, kemudian asar saya balik. Wih, saya itu lihat handphone saya ini saya tinggal. Teleponnya berapa puluh di situ. Teman-teman saya pada nelponin, yang di lab pada nelponin, dosennya pada nelponin. Kamu teh di mana? Jadi sidang kagak kayak gitu. Kata saya nggak jawab soalnya ini HP-nya kok HP malah ditinggalin kayak gitu kan. Nah begitu saya datang, saya kan bawa tas gitu, tetap bawa tas gede gitu. Ditanyain sama beliau, kamu teh dari mana, Li? Emang udah selesai? Beliau sudah nurunin emosi, udah emosi banget. Ya, saya itu lagi nyetak buku, Bu. Itu teh belum selesai, baru setengah, kata beliau. Ini kan nanti jam 5, tidak. Iya, udah selesai kok, Bu. Nah itu teh masih setengah, saya buka tuh, saya kan masih berdiri, saya ngelepas tas, buka tas gitu. Udah selesai kok, Bu. Itu teh masih setengah, Li. Kan kita perlunya 5 buku, gitu kan. Anu, Bu, mohon maaf nih. Ini udah selesai. Saya bilang, wih, buset, kata beliau. Kepikiran juga ya kamu, katanya. Pinter juga ya kamu nih orangnya, kata. Di saat orang yang tegang kayak gini, kamu masih bisa mikir. Gimana kamu nyetaknya secara cepat, kayak gitu. Itu teh berapa nyetaknya? 5, Bu. Cukup nggak? Wah, kok bisa-bisanya kamu kepikiran, kata beliau. Kaget kan beliau ini. Kok bisa-bisa? Iya, Bu, soalnya saya udah terbiasa melakukan itu. Saya udah tahu. Saya dulu kan gara-garanya itu ada di kampung saya itu ada arisan rutin. Setiap orang yang punya hajat nikahan itu pasti menggelar arisan dan keluarga kampung itu datang nyumbang. Pasti ada bukunya tuh. Nah, bukunya itu kami yang buat. Saya sama kakak saya itu yang buat, difotokopiin. Biar garisnya itu sama bolak-balik, itu harus difotokopi. Kemudian kelebihan fotokopi adalah ketika kena hujan, karena dia terbuk, dia tidak melebar kemana-mana. Tapi kalau kalian ngeprint gitu kena hujan kan, dia jadi hitam kayak gitu kan. Nah itu, akhirnya tahu, oh ternyata pakai file bisa ke fotokopi kayak gitu loh. Terus di fotokopi itu ternyata lebih cepat daripada print kayak gitu. Nah akhirnya tahu itu basic sih. Tapi kan berguna nih dalam situasi genting. Akhirnya bisa di situ. Nggak ada orang kepikiran. Ya baru selama saya ngajar kata beliau, baru kali ini nih ada yang kepikiran di fotokopi katanya. Pakai file lagi katanya. Gitu terus saya, iya Bu, yang penting udah mandi teh kamu. Belum, Bu, pernah mandi. Jadi saya tinggalnya di kampus ya, waktu S2 itu. Jadi selama 1 tahun saya ngontrak, kemudian ketika masuk media informatik, dosen saya mewajibkan untuk tinggal di kampus. Itu tinggal di lab. Jadi beliau bilang, Li, gua pasrahin gimana lab ini bisa ramai. Terus saya tanya, boleh orang nginep nggak? Justru lab itu kalau bisa harus mahasiswanya full time, tidur di situ, nginap di situ. Tapi gimana kita, Bu? Nanti boleh nggak itu kita geser almarinya buat ini, buat belakangnya agar bisa buat nyimpen kasur, bantal, kata saya. Tata aja, gimana bagusnya. Pokoknya orang lihat, orang masuk, nggak terganggu. Kayak gitu. Akhirnya lemarinya itu digeser, jadi ada ini ya, kalau biasanya kan kayak gini nih, menonjol gitu kan ruangan tuh. Nah ini ditutup meja lemari itu belakangnya buat nyimpen ya almari, kemudian kasur masuk situ. Jadi di situ. Jadi
lumayan banget. Itu adalah strategi ya, dimana yang apa namanya, sesuatu yang awalnya sederhana itu bisa kita modelkan atau berguna di saat yang genting. Oke, kita masuk ke pengantar matematika di Discrete. Gambaran singkat. Dalam matematika Discrete itu ada sebuah atau sebutan finite mathematics, yaitu studi tentang matematika yang membahas tentang objek Discrete yang di dalamnya tidak mendukung atau membutuhkan notasi dari bentuk kontinu. Semua objek yang dipelajari merupakan bentuk matematika terbatas seperti integer, finite graph, dan formal language serta contable set. Nah, sebenarnya dalam komputer itu dia memahami tentang ini, ada matematika Discrete, kemudian integer, kemudian graf yang berbatas, dan ada bahasa formal. Bahasa formal itu apa? Ya kayak coding itu kan formal. Dia dikatakan formal karena dia harus ada variabelnya, harus dideklarasikan, dan yang lain sebagainya. Ibarat formal itu adalah grammarnya, kayak gitu. Kalian kalau coding itu pasti ada grammar untuk PHP, grammarnya untuk Java, grammarnya untuk C, itu beda-beda grammarnya. Kemudian ada perbedaan analog dan discrete. Kalau kita bisa lihat atau belajar di jaringan, dulu ada namanya sinyal analog dan digital. Artinya ya satu bukit satu lembah, tetapi dia dimodelkan sehingga dia menyertai ini tadi, seperti itu ya, seperti garis kayak gitu. Sebenarnya kalau dulu satu bukit ya kotak kayak gitu, tapi dengan adanya digital itu dia seperti bentuknya seperti pulse, atau kita lihat di rumah sakit kalau lagi kena jantung apa kayak gitu kan dia tinggi-tinggi kayak gitu. Itu artinya satu bukit satu lembah, karena dia tinggi atau bukitnya terlalu tinggi, lembahnya terlalu dalam, jadi seakan-akan dia sangat curam. Dalam matematika Discrete ini banyak sekali problem yang dapat diselesaikan. Di antaranya adalah berapa banyak alamat internet valid yang mungkin pada suatu sistem komputer. Jadi kalau ini biasanya biota. Jadi berapa banyak sih alamat internet valid yang mungkin? Nah, kalau kemarin itu dia ada tantangan. Gimana kita bisa melacak dari IP komputer, kemudian kita bisa masuk ke dalam IP komputer. Itu gajinya 25 juta satu bulan. Kayak gitu. Tetapi lagi-lagi isunya adalah biota. Jangan-jangan itu pancingan. Gitu. Ya kita dibilangnya ini nih, gimana caranya kita udah masuk bisa melacak ini komputer A, bisa ngakses laptopnya enggak ketika ini. Kebetulan bisa, tangkaplah kita. Nih biota ketangkep, ternyata mahasiswa USI kayak gitu. Yang untung USI, yang nggak untung kita kayak gitu. Kitanya di penjara berapa puluh tahun nanti kayak gitu. Padahal itu awalnya merupakan tantangan. Kemudian bagaimana memetakan generik manusia atau genome project ya. Jadi ada manusia itu dipetakan beberapa ininya, seperti apa nantinya, kemudian dia punya organ-organnya itu diidentifikasi pakai matematika Discrete. Berapa probabilitas menang suatu undian. Jadi kalau kita bermain dadu itu usahakan. Jadi kalau orang bermain dadu itu kan sukanya pindah-pindah. Sama kalau dulu apa itu, wayang atau apa yang kayak remi itu. Kemudian ada nomornya, kita taruh, ada 4, kita taruh di situ. Nanti pindah lagi ke sono, pindah lagi ke situ, kayak gitu. Ternyata itu salah. Kalau orang bermain dadu prinsipnya taruh di satu nomor, kemudian kasih taruhan, misalnya 1.000 nilainya. Kalau nggak dapat 2.000, kalau nggak dapat 3.000 naikin. Nanti ketika 10.000 dapat, pas dapat kan banyak tuh kita punya. Nah itu adalah waktunya kembali lagi ke 1.000 lagi. Jangan 10.000 dapat ditaruhin semua. Ya itu peluangnya kegagalan besar. Makanya balik lagi ke 1.000. 2.000 lagi, 3.000. Nah kalau kelihatan seperti itu, biasanya bandarnya bilang,
mas. Dia narik, jangan gangguin dong, kayak gitu. Saya juga kerja buat makan anak istri, kayak gitu biasanya. Dikasih duit kita, udah ada, mas pergi aja, kayak gitu. Itu adalah tadi ya. Kemudian, apakah ada link antara dua komputer dalam suatu network? Jadi ini bisa dimodelkan pakai matematika diskrit dengan itu tadi. Dia pakai netmask atau gateway yang sama, kayak gitu, sehingga dia mengeling. Kemudian IP-nya dia berurutan enggak, dalam kepalanya itu sama enggak, misalnya 192, 168, 1, kemudian 1, berikutnya 2, apa enggak. Kemudian bagaimana mengatur jadwal take off atau landing atau parkir pesawat di bandara. Nah ini biasanya memerlukan matematika diskrit, termasuk bagaimana menyusun jadwal dengan algoritma genetika misalnya, atau algoritma insertion dan yang lain sebagainya. Yang kemudian adalah bagaimana menentukan lintasan terpendek antar kota. Nah ini biasanya kalau kita ke kampus Tambun itu milihnya ada berapa jalan? Ada 3 jalan ya. Lewat Kalimalang bisa, kemudian depan Cibitung, terus yang satunya belakang Ramayana. Iya kan, lewat Jalan Tikus itu. Ya, itu 1000 polisi, jalan 1000 polisi tidur. Jadi 5 meter gitu lagi, 5 meter gitu lagi. Aduh, bener sih sepi kata saya. Tapi polisi tidurnya itu nggak sepi. Terus bagaimana mengurutkan suatu kumpulan data. Nah ini berhubungan dengan big data. Jadi matematika diskrit itu ya sebagai fondasi untuk masuk ke big data. Big data ambil ya, Bu Siska ya. Iya. Mengapa matematika diskrit? Merupakan fondasi untuk mata kuliah berikutnya. Jadi dia adalah mata kuliah prasyarat untuk masuk mata kuliah itu tadi, AI dan Big Data. Kemudian ada teori graf, yang tadi ada teori grafnya di matematika diskrit juga. Kemudian sistem operasi, teori himpunan, dan relasi yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak dan basis data. Jadi kalau basis data itu kan dia memunculkan data, misalnya data yang tidak berelasi. Dia bisa yang satu datanya NIM, data kelas nih. Ada NIM, nama mahasiswa, kemudian dosen pengampu, kemudian properti kayak gitu, jumlah kayak gitu ya. Kemudian ada data dosen, isinya ya nik, nomor induk dosen, nama dosen, alamat, kemudian ini, kemudian digabungkan, silangkan, pakai cross join. Nah itu pakai yang namanya si matematika diskrit ini. Kemudian berikutnya adalah untuk memahami teknik komputasi lebih lanjut, mahasiswa harus mempunyai dasar yang kuat, yang salah satunya didapat dari matematika diskrit ini. Jadi untuk yang berikutnya adalah AI, komputasi ya. Jadi bagaimana dia melakukan komputasi, kemudian dia tadi dia dibilang ada pakai komposisi, pakai apa, kayak gitu, kemudian dilakukan preposisi, kemudian dihitung nantinya untuk waktu komputasinya berapa, kompleksitasnya berapa, pakai Big O, kemudian Omega, kayak gitu. Itu nanti berlanjut ke algoritma analisis. Algoritma analisis ini biasanya ada di mata kuliah S2. Ya Pak, kalau Bapak ngambil dulu ada algoritma analisis. Dan 8 dari tempat saya itu ada 1 orang yang nggak lulus sampai BO beliau karena nggak lulus ini ya. Contoh berapa banyak alamat internet yang valid yang mungkin digunakan pada suatu sistem komputer. Jadi kalau kita menggunakan alamat internet atau alamat IP address itu prinsipnya adalah kayak membagi kue ulang tahun gitu dibagi. Ya semakin kecil semakin banyak gitu. Tapi kalau dia semakin sedikit pembagiannya, otomatis bandwidth-nya itu semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang untuk memecahkan problem dalam riset operasi, kimia, teknik, biologi, dan telekomunikasi. Ini mengapa kita harus belajar tentang matematika diskrit.
Kemudian materi perkuliahannya meliputi ya dasar-dasar logika. Kemarin kan sudah belajar algoritma dan pemrograman, logika informatika, itu ya nyambung ini. Kemudian ada proposisi, operasi logika, tautologi dan kontradiksi, konversi, kontrapositif dan inverse, ekspresi logika, predikat dan quantifier. Kemudian aturan inferensi, modus ponen dan modus tollens. Kemudian fungsi relasi dan himpunan. Kemudian fungsi dia berupa subjection, injection, inverse, dan komposisi. Namun relasi dia ada relasi, refleksi, simetri, transitif, ekuivalen, dan himpunan ada bisa dinyatakan diagram Venn, komplement, produk Cartesian, kemudian kekuatan himpunan. Jadi kalau di kalkulus kita belajar tentang diagram Venn ini ya. Kemudian nanti di basis data ada relasi, ada refleksi, simetri, transitif, ekuivalen. Kemudian di fungsi kita belajar di matematika di ini. Kemudian ada metode pembuktian. Jadi kita kalau melakukan coding itu dibuktikan dengan algoritma analisis, seberapa kompleks, kemudian waktu rata-ratanya seberapa, seperti itu ya. Kemudian ada graph dan tree, kemudian ada peluang diskrit. Kemudian ada materi bilangan yang merupakan objek abstrak dari matematika. Ini ada bilangan asli, kemudian ada bilangan caca. Nah, ini adalah contoh bilangan asli, kemudian ada bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional. Bisa dilihat di situ bahwa dapat beberapa bilangan, misalnya bilangan asli, n plus sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Kemudian n adalah himpunan bilangan caca yang terdiri dari himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini, bilangan apa ini? Jika sebuah garis lurus dibagi menjadi dua, bagian A dan B dengan A lebih besar dari B, maka delta adalah rasio A per B yang memenuhi syarat A plus B dibagi A, sama dengan A per B. Jadi, dalam kurung A plus B per A sama dengan A per B. Dengan kata lain, delta adalah akar positif dari persamaan X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Ini biasanya paling males kalau udah muncul itu ya. Tiba-tiba pusing aja kepala. Belum juga persamaannya X kuadrat min 1 sama dengan 0 memiliki solusi dalam bilangan kompleks lebih kurang akar min 1 sama dengan lebih kurang I, kayak gitu ya. Jadi X kuadrat plus 1 sama imajiner ya. Apa Pak? Ya, ini imajiner. Iya. Sebagai imajiner. Bapaknya suka matematika nih. Kemudian ada finite set dan infinite set. Kali himpunan terbatas dan berhingga dan tak berhingga. Misalnya berhingga ya 1 sampai 8, 1 sampai 2, 1 sampai 5, dan seterusnya. Kemudian tak berhingga ya nggak ada ujungnya tuh, sampai kiamat ya. Ya ngeloping terus. Kemudian ada ketercacahan. Sebuah kumpulan tak dinamakan tercacahkan atau countable jika K adalah kumpulan hingga atau kumpulan tak berhingga. Jadi tadi ya finite set atau infinite set. Kumpulan tak hingga yang anggota-anggotanya dapat dipasangkan secara unik dengan bilangan cacah n. Misalnya adalah jeruk, jumlahnya berapa, dipasangkan dengan apa. Kemudian apel dipasangkan dengan apa, mangga dipasangkan dengan apa. Ini ada soalnya. Buktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Tunjukkan bahwa kumpulan bilangan ganjil 1, 2, 3, 5, 7 adalah bilangan tercacah.
Nanti saya buat tugas di ini aja. Ada yang ditanyakan? Materinya nanti dia. Oke, saya Ada di grup. bentar. Ada grup tersedia itu. Belum ada grup ya? Belum, silakan dibuatkan ya. Nanti apa ada ini baru ada ini belum ada ini. Oh, berarti nanti. Ini ya, nanti kode kelasnya di sini. Teman-teman bisa join Classroom. Bisa join. Ya, biar apa? Nanti kalau di Classroom itu kan enaknya ini materinya tetap bisa dilihat. Kayak gitu. Adalah Classroom kita. Iya, Google Classroom. Soalnya saya itu kadang malas nanggepin. Biasanya mahasiswa sudah di-share, cuma ganti handphone, kadang handphonenya hang, kadang materinya juga udah ada tersedia di-download, kayak gitu kan. Tapi kalau udah di Classroom, ditata di Classroom, itu bahkan sudah pindah semester, dia masih bisa kita akses. Kayak gitu. Kemudian kelebihannya adalah bisa terstruktur. Ya. Iya. Oh enggak Pak, pakai email biasa. Email biasa. Kalau email kampus nanti nggak bisa login. Ya, beda ini fasilitas ya. Enggak. Oke. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini perkuliahan perdana kita tentang matematika diskrit. Saya berharap perkuliahan kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.